Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Siddiq dengan NIM 220104621 dari kelas PMIA 2 semester 2. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang dalam hal ini saya akan membahas hubungan Pancasila dan Islam. Langsung saja kita akan menanyakan beberapa orang tentang mengenai hubungan Pancasila dan Islam. Permisi Mas. Iya Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amin Mas. Ya. Dengan Mas siapa ya? Saya Farhan Mas. Farhan. Keren belum Mas? Mas Farhan rumahnya di mana? Asli Semarang Mas. Oh, asli Semarang. Kalau Ya. saya asli Tegal. Ya. Tegal Laka-Laka. Mungkin langsung saja ya Mas. Saya mengganggu waktunya akan menanyakan hal tentang negara. Kita bahas negara kali ini. Berat sekali ini kayaknya. Berat, tapi tidak apa-apa. Agar jiwa nasionalisme kita bertambah. Tumbuh tumbuh. sudah, Ya. cuman harus bertambah. Kita langsung saja. Dan satu lagi Mas. Apa? Mengimplementasikan. Mengimplementasikan, Menerapkan. mengamalkan. Ya. Betul sekali. Langsung saja yang akan saya tanyakan kepada Mas Farhan pada kali ini adalah hubungan Pancasila dan Islam. Apakah Islam dan Pancasila itu berhubungan? Apakah mereka berdiri sendiri? Apakah berhubungan? Mungkin itu yang saya tanyakan. Menurut Mas Farhan bagaimana pendapat Mas Farhan sendiri? Kalau dari saya Mas, Pancasila dengan Islam itu ada hubungannya. Karena kalau dari sejarah sendiri kan Indonesia berdiri juga adanya ulama itu ya. Maksudnya ketika dulu Pak Karno sebelum merumuskan kemerdekaan itu juga adanya kayak sinambungan, maksudnya bertanya dulu pada para ulama dan bermusyawarah. Tidak Pak Karno ingin berdiri juga tidak, karena di sini kalau dari saya itu juga ada hubungannya karena ulama dengan Indonesia itu sangat berhubungan. Dan kita ambil saja lah Mas, kayak UUD, terus hari-hari kayak kemerdekaan itu kan ada tanggalnya, itu kan juga dari dari musyawarah dari para ulama untuk kemerdekaan. Jadi secara tidak langsung bahwasanya Pancasila dengan Islam itu ada hubungannya Mas. Ini seperti itu dari saya Mas, pendapat saya. Berarti memang Islam dan Pancasila dan Islam itu berhubungan karena memang perumusan Pancasila itu dikoordinasikan kepada para ulama yang di Indonesia. Ulama itu sangat banyak sekali dan para pahlawan itu mengkoordinasikannya demi Pancasila terlahir. Ya. Kalau boleh saya tanyakan lagi, mungkin Mas Farhan tahu kapan dari lahir Pancasila itu? Kalau dari lahir Pancasila itu 1 Juni Mas. 1 Juni, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Ya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu. Monggo dilanjut Ya. aktivitasnya Mas. Ya, terima kasih Mas. Iya Mas Amin. Oke. Permisi Mas. Iya. Selamat siang Mas. Yang Mohon maaf ya Mas, mengganggu waktunya dan santai-santai Iya, siang-siang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Siddiq. Saya biasa dipanggil Amin. Nah, ini dengan Mas siapa? saya Jidan. Oh, Mas Jidan. Iya. Mas Jidan asalnya dari mana ini? Saya asli Kendal Mas. Kendal. Kalau saya Tegal, Alhamdulillah Tegal Laka-Laka. Rantau saya di Semarang. Iya, Sama ya Mas? Sama, saya juga Mas rantau. sama rantau. Jadi tujuannya saya mengganggu waktunya Mas ini itu akan membahas suatu hal, yaitu tentang Pancasila. Nah, pembahasannya Pancasila ini dalam ini. Langsung saja saya akan menanyakan pendapat Mas Jidan telah terkait dengan hubungan Pancasila dan Islam. Apakah Pancasila dan Islam itu berhubungan atau mereka itu berdiri sendiri? Itu menurut Mas Jidan bagaimana? Menurut saya Pancasila dan Islam itu sangat berhubungan ya Mas. Seperti sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di Islam itu kita menyembah Allah. Allah itu satu, tauhid Mas. Jadi sangat berhubungan Pancasila dan Islam. Dan satu lagi sama yang sila ketiga Mas, Persatuan Indonesia ya Mas. Di negara Indonesia ini walaupun banyak agama dan suku, Islam menganjurkan untuk kita tetap satu Mas. Satu dalam arti Pancasila mengajarkan kita tidak boleh menghina atau membedakan suku, ras dan agama kita Mas. Berarti Pancasila dan Islam itu sangat berhubungan ya. Ya. Jadi yang tadi Mas Jidan katakan dalam sila ke-1 itu tauhid. Ya. Kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Nah, yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi Ya. Islam itu bermacam-macam
golongan, tapi Ya. kita harus saling menyatu bersatu, ya. dan jadikan perbedaan itu menjadi keanekaragaman. Keanekaragaman. Jangan jadikan permusuhan. Permusuhan ya. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Amin. Oke, jadi begitulah hasil wawancara saya dengan dua orang, yaitu Mas Ahmad Farhan dan Mas Zidan, yang mereka itu menjelaskan hubungan Pancasila dan Islam itu sangat berhubungan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada keliru kata atau kata-kata yang belibet kurang jelas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.